Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Salma Fidaroini dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Di sini saya akan menerangkan tentang aliran empirisme. Apa itu empirisme? Empirisme adalah doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Aliran empirisme dibangun pada pada abad ke-17 yang muncul setelah lahirnya aliran rasionalisme. Konsep mengenai filsafat empirisme muncul pada abad modern yang lahir karena adanya upaya keluar dari kekangan pemikiran kaum agamawan di zaman skolastik. Descartes adalah seorang yang berjasa dalam membangun landasan pemikiran baru di dunia barat. Descartes menawarkan sebuah prosedur yang disebut keraguan metodis universal, di mana keraguan ini bukan menunjuk kepada kebingungan yang berkepanjangan, tetapi akan berakhir ketika lahir kesadaran akan eksistensi diri yang dia katakan dengan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Teori pengetahuan yang dikembangkan oleh Descartes dikenal dengan rasionalisme karena alur pemikiran yang dikembangkan René Descartes bermuara kepada kekuatan rasio manusia. Dari pemikiran rasionalisme, Descartes ini muncul pada filsuf yang berkembang kemudian yang bertolak belakang dengan Descartes, yang menganggap bahwa pengetahuan itu bersumber pada pengalaman atau empirisme. Para filsuf yang disebut sebagai kaum empirisme yaitu John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley, dan David Hume. Tapi kali ini saya akan membahas dua tokoh, yaitu David Hume dan John Locke. John Locke adalah seorang tokoh pendekatan teori empirisme yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Ia menolak teori rasionalisme. Locke juga menolak anggapan bahwa manusia lahir dengan pengetahuan bawaan yang dibawa sejak lahir. Ia mengatakan bahwa manusia lahir seperti kertas putih yang masih kosong. Pengalamanlah yang akan menulis kertas itu. Apakah akan ditulisi dengan pengalaman yang baik ataukah yang buruk? Teori ini disebut dengan tabula rasa. Pengaruh Locke banyak berpengaruh dalam beberapa bidang seperti pengetahuan, politik, epistemologi, dan psikologi. Pengaruh Locke dalam bidang pengetahuan telah mengilhami para filsuf lain seperti Immanuel Kant dan Hume. Kedua filsuf ini kelak akan meneruskan aliran empirisme secara lebih maju. Pengaruh pemikiran Locke dalam bidang politik juga besar, terutama di negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, bahkan hingga Amerika Serikat. Para filsuf abad pencerahan di Perancis seperti Voltaire dan Montesquieu juga dipengaruhi oleh Locke. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran politik Locke juga mempengaruhi munculnya revolusi Perancis pada tanggal 14 Juli 1789. Pemikiran-pemikiran Locke terhadap pikiran manusia telah membawa pengaruh dalam bidang psikologi dan epistemologi. Beberapa filsuf dipengaruhi oleh Locke adalah David Hartley, Joseph Priestley, Francis Hudson, James Mill, dan Etienne Condillac. Mereka mendapatkan pengaruh Locke dalam hal-hal menganalisis pengalaman manusia berdasarkan unsur-unsur pengalaman, kombinasi unsur-unsur tersebut dalam asosiasi yang terjadi. Itu teori Hume. Teori David Hume ini meruntuhkan teori rasionalisme, di mana teori ini mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah melalui rasio atau akal.
Sedangkan menurut Hume sendiri, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh kesan indrawi. Hal demikian mendorong kita bahwa untuk menemukan suatu pengetahuan, kita memerlukan pengalaman kita. Dengan demikian, bahwa untuk membuktikan suatu kebenaran akan pengetahuan itu memerlukan observasi yang mana dengan cara seperti itulah merupakan hak titik tolak dari pengetahuan manusia. Cukup sekian penjelasan aliran empirisme dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.